sesuatu yang dianggap bagus oleh si generasi sebelumnya itu dianggap biasa atau dianggap kurang bagus oleh generasi berikutnya dan sebaliknya. Nah, menghadapi situasi seperti itu, kalau Mas Abrang seperti apa pendapatnya? Menurut saya kalau levelnya yang kita sebut sebagai nilai itu sepanjang zaman tidak berubah. Yeah. Yang berubah adalah ekspresi dari nilai tersebut. Misalnya kalau cara menghormati tadinya harus menunduk kemudian berubah menjadi emoji, itu pada nilai yang sama, pada ekspresi yang berbeda. Yeah. Artinya dia tidak pantas disebut nilai kalau tidak berlaku universal. Yeah. Kan gitu. Artinya nilai sendiri tetap sama, cuman perilakunya yang berubah. Ekspresi dari nilai tersebut pada setiap generasi mungkin berubah tergantung lingkungannya, tergantung teknologi, tergantung kebiasaan, tergantung kultur yang diserap oleh lingkungannya dan seterusnya. Ya, berarti kan semacam ekspresi atau bentuk wujud nyata dari kecintaan misalnya. Si anak sudah mencintai ibunya dengan ngirim tanda cinta lewat WA. Ibunya pinginnya anaknya datang. Itu kan menjadi selisih sebenarnya, menjadi sesuatu yang nggak tertangkap antar generasi itu. Nah, ngalami seperti itu, Mas? Saya ngalami, tapi nggak masalah juga dengan itu. Ya. Karena ukurannya sebenarnya sederhana. Maksudnya yang satu mengharapkan A, yang satu mengharapkan B. Pertanyaannya yang lebih dewasa siapa? Karena yang lebih dewasa memaklumi, yang less dewasa harus dimaklumi. Kalau orang tua merasa harus selalu diikuti anaknya yang harus ngangkat orang tuanya, berarti yang lebih dewasa anaknya, kan gitu. Tanggung jawab orang tua adalah lebih luas ruangnya untuk bisa memberi si anak cara berekspresi dengan jalannya dan dia memahami itu. Ya. Nah, dalam konteks kedewasaan, Mas, kalau di dunia IT itu kita sering bertemu dengan grup-grup WA yang isinya orang-orang tua, yang kalau boleh saya menyebut perilakunya sangat kekanak-kanakan. Misalnya di grup serius, misalnya grup kerja, tiba-tiba dia share pengajian yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan dan dia merasa itu sesuatu yang baik. Padahal ini kan seperti orang sedang rapat serius, kemudian tiba-tiba dia datang terus khotbah di situ. Itu kan menjadi sangat tidak sopan dalam konteks itu. Dalam situasi seperti itu kadang-kadang si remaja atau si anak-anak ini jauh lebih dewasa perilakunya di dunia maya dibanding bapak ibunya yang mungkin baru kemarin sore masuk ke dunia itu, sedangkan mereka sudah zaman Friendster, zaman Kaskus itu sudah sangat lama gitu. Sehingga ketika saya ketemu dengan teman-teman Kaskusker itu jauh lebih dewasa perilakunya mereka di dunia maya. Nah, yang seperti itu gimana? Seperti itu tadi, perbedaan ekspresi. Dan tentu saja kalau orang-orang tua sekarang kebanyakan tidak endemik lahir di dunia digital, mereka digital migrasi, digital migrasi. Pendatang baru, pemain baru. Kalau anak-anak anak-anak Z, anak-anak yang ada sekarang itu kan natif digital, dari lahir memang sudah digital, tolak ukurnya, caranya dan seterusnya sudah digital. Contoh paling sederhana adalah penghargaan terhadap informasi baru. Pada zaman non-digital, informasi baru ada sesuatu yang sangat berharga, bisa menaikkan dirinya pada posisi sosial. Karena aku tahu lebih dulu daripada teman-teman setongkrongan ronda. Aku lebih tahu duluan nih, posisinya naik nih. Anak-anak sekarang tidak melihat anak-anak modern tidak melihat informasi baru adalah sesuatu yang berharga untuk menaikkan posisinya. Kamu bisa nyari di Wikipedia, bisa search Google, kamu bisa menemukan sumbernya kok. Sehingga perilakunya terhadap dunia sosial juga jadi berbeda. Dunia sosial di WA maupun dunia sosial yang ada di dunia online ini. Itu gap generasi dan tadi itu akarnya dari digital migrasi sama natif digital itu tadi. Jadi alam pikirannya memang berbeda. Dan kalau kemudian terjadi selip-selip kayak gitu tuh, menurut saya itu culture shock yang dalam tanda petik tidak unik di dunia digital. Kita ngobrol-ngobrol rame-rame gitu, ada yang aneh satu kan juga dalam satu lingkaran pertemanan pasti ada tuh satu yang absurd, badut atau gimana itu. Dan kita kalau cukup dewasa kan melihat itu sebagai ya wis kan bocah kok yang ini. Maksudnya oke lah kita sikapi dengan sederhana kan. Jadi gitu. Dimaklumi sebagai sebuah keunikan. Dia muncul di situ gitu, Pak. Menurut saya itu optimal. Karena setiap orang punya ekspresinya sendiri dan kalau orang membiarkan dirinya terpenjara oleh sesuatu yang dia tidak bisa kontrol, yang bodoh adalah dirinya kan gitu. Jadi kita tidak bisa kontrol reaksi orang lain. Yang kita pastikan adalah oke,
kamu punya sikap seperti itu, saya tidak akan merespon ketika saya tidak senang, misalnya gitu.